Shalom, Sobat Muda Diaspora. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Sobat Muda, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, biasanya kita akan mulai merencanakan beberapa hal. Apa-apa saja yang mau kita lakukan selama tahun yang baru. Hal apa saja yang ingin kita raih selama tahun yang baru. Demikian juga di tahun 2020 ini. Mungkin kita semua sudah punya rencana yang begitu banyak. Ada hal-hal yang ingin kita lakukan, ada hal-hal yang ingin kita raih selama 2020 ini. Tapi seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini membuat kita harus menghapus rencana kita. Atau mungkin kita harus menyusun kembali rencana-rencana yang baru. Yang sebelumnya rencana itu nggak ada mungkin ketika kita mulai menulis rencana di awal tahun. Tapi itulah kita manusia, saudara. Pada akhirnya kita boleh berencana. Tetapi firman Tuhan katakan keputusan Tuhanlah yang harus terlaksana. Firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat ke-10 bilang begini. Tuhan menggagalkan rencana-rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ya, di dalam kehidupan kita, Tuhan kadang harus menggagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Kita sebagai manusia tentu punya begitu banyak rencana, tetapi tanpa kita sadari, kadang rencana-rencana yang kita buat itu dari kedagingan kita. Kadang rencana-rencana yang kita buat dari keinginan kita semata, bukan dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya mungkin rencana itu baik, saudara. Rencana itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, ya kita nggak boleh kecewa kalau Tuhan harus gagalkan rencana kita. Karena dialah pencipta kita. Tuhan itu waktu mau berhubungan dengan kita, dia itu punya kejelasan. Tuhan itu ingin bawa kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan yang sudah Dia siapkan buat kita. Dan tentu untuk sampai kepada suatu tujuan, itu butuh rencana. Begitu juga dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang akan membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kadang Tuhan harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Saudara, kalau kita belum melihat pertolongan tangan Tuhan saat-saat ini, percaya hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan gak pernah mau jahat sama kita. Sedikit pun niat jahat tidak ada di hatinya Tuhan. Makanya kalau saat-saat ini mungkin saudara sedang digagalkan rencananya, saudara harus percaya hatinya. Mungkin kegagalan rencana saudara akan membuat saudara akan mengalami keberhasilan rencana Tuhan. Karena kadang Tuhan harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Di balik tidaknya Tuhan, selalu ada Ya yang lebih baik. Di balik tidaknya Tuhan, saudara, selalu ada Ya yang lebih baik. Kalau saat ini jawaban doa kita, yang kita doakan kepada Tuhan adalah tidak, saudara harus percaya, ada Ya yang lebih baik. Kalau saat ini Tuhan sedang menggagalkan rencana kita, berarti Tuhan sedang ingin buat berhasil rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terus percaya sama Tuhan, terus setia kepada Tuhan, dan terus mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena hanya rencana Tuhanlah yang akan membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita.